Maka dari itu saya masuk Islam karena Yesus melakukan sholat subuh. Maka itulah sholat subuh yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Shalom teman-teman, puji Tuhan kita berjumpa lagi dan saya percaya dimanapun kita berada, kiranya Tuhan memberkati, menyertai setiap kita. Kali ini teman-teman saya membahas kepada kita di mana ada video yang sangat lucu dan seorang wanita meninggalkan imannya, meninggalkan kepercayaannya yang tadinya orang percaya, tetapi sekarang dia meninggalkan imannya di dalam Tuhan Yesus. Dan itu tidak masalah bagi saya. Dan itu juga hak dia memilih apa yang dia percaya, ya. Itu hak pribadi kita masing-masing, ya, sebagai warga negara Indonesia. Yang saya mau komen atau mau luruskan dalam hal ini, di mana dia berkata, ada satu ayat firman Tuhan mencatatkan Yesus keluar pagi hari, dan dari situ katanya dia melihat Yesus pergi sholat dan dia mengambil keputusan untuk masuk Islam. Dan menurut saya ini hanyalah alasan yang konyol atau ngawur, ya, bisa disebut seperti itu teman-teman, ya. Kalau dia pakai ayat firman Tuhan yang dia sebutkan, nanti kita akan baca, itu tidak sesuai apa yang dimaksud oleh firman Tuhan di ayat tersebut. Oleh karena itu teman-teman, mari kita saksikan cuplikan videonya bersama-sama. Dalam Markus 1 ayat yang ke-35, Yesus keluar pagi-pagi benar, sewaktu hari masih gelap. Yesus melakukan selota pada pagi hari. Selota dalam bahasa Aramaik, dalam bahasa Arabik sholat, karena dilakukan pada saat pagi hari, pagi-pagi benar, maka itulah sholat subuh yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Maka dari itu saya masuk Islam karena Yesus melakukan sholat subuh. Nah, itu dia teman-teman. Inilah yang disebut buta rohani, ya. Buta rohani, tidak mengenal firman Tuhan, tidak tahu firman Tuhan, ya. Bagaimana dia katanya di dalam Lukas 1 ayat 35 itu, dan kita akan lihat teman-teman apa yang dimaksud oleh Yesus di sana. Mari kita baca firman Tuhan yang dia sebutkan saja teman-teman, biar kita luruskan hal ini dalam pernyataan seorang wanita ini, ya. Mari kita baca sama-sama. Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Sampai situ aja kita baca dulu teman-teman, ya. Apa yang dimaksud dalam firman Tuhan ini teman-temanku, ya? Ini Yesus sedang mengajar, ya. Dan kita tahu Yesus itu banyak mengajar murid-muridnya. Dia mengajar murid-muridnya untuk berdoa. Dia melatih, ya. Dia sebagai guru, ya. Dia mengajari muridnya atau pengikutnya untuk melakukan kehendak Tuhan, ya. Tetapi pada saat itu Yesus telah menjadi manusia. Dia menjadi teladan, dia menjadi contoh. Nah, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Nah, bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, makanya ada firman Tuhan yang lain juga. Jika kamu berdoa, masuklah ke kamar dan berdoalah di sana, karena Tuhan melihat yang tersembunyi.
Jadi sebenarnya Yesus sedang mengajar, menjadi teladan, menjadi contoh. Jadi teman-teman, kalau itu dipakai dia untuk alasan, itu tidak seturut dengan kebenaran Tuhan. Ya, jadi yang dimaksud Yesus di sini bukan seperti itu. Ya, memang pagi-pagi, ya, saya secara pribadi juga jam 5 sudah bangun berdoa kepada Tuhan. Saya memuji menyembah Tuhan. Itu ajaran Yesus. Itu ajaran firman Tuhan. Nah, ayat 37. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain dan di kota-kota yang berdekatan, supaya sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Jadi Yesus itu di ayat firman Tuhan yang dia sebutkan ini sedang memberitakan Injil kebenaran Tuhan, sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kota ke kota. Jadi ini sangat ngawur sekali ya. Kalau saya katakan itu ngawur perkataan ibu ini ya. Jadi sangat tidak masuk tidak masuk akal dan juga tidak masuk kebenaran firman Tuhan. Ini kekeliruan di dalam hidup dia, di dalam penilaian dia, di dalam pembahasan dia. Ya? Makanya dia tidak kokoh mengikut Tuhan. Karena dia tidak mengenal firman Tuhan dengan benar. Tidak betul itu sama sekali apa yang dia katakan ya. Tapi firman Tuhan berkata, Yesus sedang mengajar. Ya? Perikopnya aja Yesus mengajar di kota-kota lain. Ya? Itu yang dilakukan oleh Yesus. Dan untuk itu Yesus menjelma menjadi manusia. Dia mau menjadi contoh. Dan dia mau menyelamatkan umat-umatnya. Dan dia mau supaya umat-umatnya atau orang percaya kepada dia bisa melakukan firman Tuhan. Itu dia teman-teman ya. Jadi kalau dibilang ibu ini tadi gara-gara itu dia mau masuk Islam, itu hanyalah alasan. Itu tidak masuk dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak sesuai dengan apa yang dicatat atau apa yang dia sebutkan tadi ayat firman Tuhan yang sudah kita baca ini teman-teman. Yaitu di dalam Markus 1 ayat 33 ini dan seterusnya. Tidak seturut apa yang dia katakan. Jadi saya mengambil kesimpulan dia itu mengkambing hitamkan firman Tuhan, ya? Membalikkan kebenaran firman Tuhan. Tidak dia memahami. Jadi saya berharap ya orang-orang yang seperti ini agar segera bertobat, ya, agar mereka sadar apa yang mereka lakukan ini itu tidak benar sama sekali. Jadi itu dia teman-teman yang saya bisa bagikan kali ini. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan kalau wanita ini sangat ngawur dan mungkin dia tidak pernah baca firman Tuhan, ya. Saya bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Karena kalau dia membaca firman Tuhan, tak akan mungkin dia ngawur seperti itu teman-teman ya. Sama sekali tidak ada ditulis di ayat 35-nya yang dia sebutkan ini. Atau kita baca sekali lagi. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Di tempat yang sunyi. Artinya tidak perlu dipamer, tidak perlu dilihat orang, tidak perlu teriak-teriak. Itu yang dimaksud dalam hal ini. Nah, jadi sangat keliru dia membahas Alkitab. Jadi saya ketawa ya secara tadi waktu saya lihat video ini, memang jujur saya ketawa gitu ya. Kenapa? Karena dia begitu cerdas ya, saya bilang ya. Kalau kita bilang apa nanti kan nggak boleh ya. Cerdas banget dia ya membahas kebenaran Tuhan. Nah,
Dan itu memang pikiran-pikiran yang seperti itu, kata firman Tuhan, itu berasal dari setan, ya, berasal dari iblis, ya. Dia mau menyesatkan terus, ya. Dan kita berharap orang-orang yang seperti ini agar segera bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Sampai sini yang saya bisa bagikan kepada kita. Semoga Tuhan memberkati dan kiranya TV Rekan Kristus ini juga menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.